seperti judulnya. Apa itu? Menyentuh Al-Quran. Orang yang tidak punya wudhu diharamkan menyentuh Al-Quran. Sampai situ kita langsung paham, Pak. Menyentuh Al-Quran. Nah, sekarang yang di hadapan kita ini macam-macam. Di antara yang sering kami sampaikan kepada Bapak, buka HP, timbul layar Quran. Timbul di layar kita Al-Quran. Saya masih ingat, Pak, ya mungkin sekitar 7-8 tahun yang lewat, orang baru mulai banyak punya HP Android yang bagus, mungkin 10 tahun lewat lah. Ya, orang sudah mulai buka HP. Kalau yasinan tahlilan nggak kepegang tas yasinan itu, Pak. Dibagiin, oh nggak, nolak dia, Pak. Kenapa? Ada di HP. Boleh nggak orang buka Quran lewat HP? Boleh. Tapi maaf, pahami hukumnya. HP itu, ketika HP adalah HP yang tampil di layar bukan Quran, hukumnya HP. Walaupun di situ kita tampilkan hadis-hadis Rasulullah, hukumnya tetap HP. Tapi begitu tampil layar itu adalah Al-Quran, entah itu 1 lembar, entah itu Yasin yang kita baca terus sampai selesai, atau 30 juz Quran, maka ketika tampil di layar itu tulisan Al-Quran, maka hari itu, detik itu hukumnya Al-Quran. HP kita hukumnya Al-Quran. Wajib punya wudhu. Wajib punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu, haram hukumnya. Jadi Bapak letakkan HP di sini, hidup baca. Ya, nggak disentuh, boleh. Kalau disentuh, nyentuh pakai jari nih, kan layar sentuh, dosa. Ketika kalau yang tampil di layar itu adalah Al-Quran, apalagi membawanya, hukumnya haram. Tapi ketika kita sudah tidak lagi menampilkan layar itu adalah Al-Quran, kita matikan kembali dia kepada gambar masjid kah, gambar kita kah, gambar apalah selain Al-Quran, maka hukum kembali menjadi hukum HP. Hukum HP ya namanya benda. Jangankan orang tidak punya wudhu, orang berhadas besar pun boleh bawanya. Jelas Pak ya? Oke. Mushaf. Al-murad bil mushaf ma kutiba fihi al-Quran walau ba'du ayat au bi qasdi dirasa at-tilawah. Yang dimaksud mushaf di sini bukan harus 30 juz Quran. Apapun tulisan yang tertulis di selembar Quran, kertas atau di papan tulis, di situ tulisan Al-Quran, maka dilarang menyentuh. Kalau disentuh, dibawa, hukumnya haram. Ini kertas kosong, saya tulis suratul Fatihah atau qul a'udzu birabbin nas atau qul hu atau apalah, atau cuma 1 ayat, qul huwallahu ahad. Kertas ini kosong, yang ada cuma tulisan qul huwallahu ahad, maka hukum kertas selembar ini seperti Quran. Jelas, hukumnya seperti Quran. Maka hati-hati Bapak, kadang-kadang kita dapatkan banyak masjid musola pengen menghidupkan sujud tilawah hari Jumat subuh. Mereka bikin cetak pakai banner tulisan surat Alif Lam Mim Sajadah penuh, lalu ditempel di dinding. Apa hukum menyentuhnya? Kalau tanpa wudhu haram. Kalau tadi saya gambarkan cuma 1 ayat saja haram, apalagi kalau penuh. Jelas sampai sini. Nah, bagaimana dengan cerita yasinan yang suka dibagikan? Atau ini Pak, saya di kantong saya ada kitab wirid, berisi bermacam-macam zikir-zikir, doa-doa, wirid-wirid. Pun di dalamnya ada beberapa surah. Di antaranya suratul Kahfi, Yasin, Waqiah, Tabarok, Sajadah, dan beberapa surat dari juz Amma. Sekarang apa hukumnya saya pegang ini? Mungkin bapak-bapak punya amalan suka pakai Majmu' Syarif. Ada Pak kumpulan Majmu' Syarif, orang lama biasa suka pakai itu. Atau yasinan suka dibagikan ke kita. Dalam yasinan yang sering dibagikan ke kita, itu di dalamnya ada surat Yasin, jelas. Ada juga kadang surat Tabarok. Kadang-kadang ada juga surat Sejadah. Ada lagi tambahan, kadang-kadang di situ ada doa awal tahun, akhir tahun, doa nisfu Sya'ban, talqin mayit, tahlil, macam-macam. Apa hukumnya membawa yasinan itu tanpa wudu? Yasinan atau kitab apapun, termasuk ini yang saya pegang, kitab zikir, kitab wirid yang namanya Khulasatul Madad, atau yang Bapak mungkin punya di rumah. Ya, kalau orang-orang tua dulu punya Pak, Majmu' Syarif namanya.
Di situ banyak ayat Qur'annya, surat-surat Qur'annya. Untuk menentukan ini kitab, ini buku boleh disentuh dengan tidak wudhu atau tidak boleh, ulama mengatakan periksa dalamnya berapa banyak Quran dibandingkan yang bukan Quran. Kalau Qurannya setelah kita total ternyata jauh lebih kurang dari yang selain Quran. Selain Quran termasuk doa nisfu Sya'ban, terjemahan, huruf Latin, ya, Yasin, Y-A-A-S-I-N, gitu Pak ya. Kalau kita bisa pastikan tulisan Al-Quran yang berbahasa Arab asli Quran itu jauh lebih sedikit dari yang bukan Quran. Sekali lagi, yang termasuk bukan Quran itu tahlil, doa nisfu Sya'ban, dan awal tahun dan akhir tahun, talqin zikir, ada rotib hadat, kadang-kadang juga macam-macam. Maka hukum diperbolehkan menyentuh tanpa wudhu kalau Qurannya jauh lebih sedikit dibanding yang bukan Quran. Yang lebih simpel, mungkin kita punya Quran terjemahan di rumah, Quran 30 juz dengan terjemahnya, boleh enggak saya pegang tanpa wudhu? Hitung kira-kira volume yang Quran dengan tulisan Al-Quran itu dengan terjemahannya yang mana lebih banyak. Kalau kita hitung total, misal buku itu 300 lembar halaman, 300, ternyata 120 tulisan Al-Quran, 180 terjemahan, maka secara hukum boleh dipegang tanpa wudhu. Jelas Pak? Jelas insya Allah. Tapi kalau dia seimbang, maka ulama mengatakan tidak boleh disentuh dengan Quran. Min babul ihtiyat, untuk jaga-jaga kehati-hatian. Tapi kalau Qurannya jelas-jelas lebih banyak dari yang bukan Quran, maka hukumnya seperti Al-Quran. Jelas insyaallah. Jelas Pak ya. Nah, kalau kita kerucutkan, kita ambil contoh yang paling simpel, kayak tadi, satu lembar kertas kosong, saya tulis qul huwallahu bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Tidak ada tulisan lain kecuali dua ayat itu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Maka kertas itu hukumnya seperti Quran. Tapi ketika kitab di tulisan ini saya tambahkan tulisan penjelasan di bawahnya, artinya, hukumnya, fadilahnya, bla 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 bla, sehingga tulisan Quran cuma 3 baris. 20 baris ke bawah semuanya terjemah bahasa Indonesia dan penjelasan-penjelasan dengan bahasa Indonesia. Maka hukumnya dibolehkan kita pegang tanpa wudhu. Jelas? Jelas insya Allah. Jadi persentasenya lihat Pak. Kalau jauh lebih banyak atau sama Al-Quran itu dengan yang bukan Quran, maka hukumnya seperti Al-Quran. Jelas? Nah, sekarang kita contohkan ini kitab. Ini kulitnya Pak. Ini kulit Quran bukan? Ini anggaplah Quran misal Pak ya. Ini kulit Quran. Kalau dia udah lepas, kadang-kadang kita begitu dapatkan. Saking Quran itu sering dibaca, sampai kulit suka lepas. Kalau dia masih nempel seperti ini kan kulit. Ini lembaran-lembaran di awal, ada muqaddimah. Kadang-kadang ada kita dapatkan dalam mushaf lembaran Quran kita, ada itsbat, pengesahan dari Departemen Agama, tanda tangan dari ulama-ulama Indonesia. Lalu ada lagi di situ nanti fakhres itu daftar isi. Surah Al-Baqarah halaman berapa, bla bla bla. Itu semua Quran atau bukan? Bukan. Kalau kita bicara tentang bid'ah, itu jelas-jelas bid'ah. Tapi kita ahli sunnah meyakinkan bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Contohnya apa yang di dalam mushaf itu. Nah, kalau lembaran-lembaran tadi masih dalam ikatan kitab ini, maka menyentuhnya walaupun tidak menyentuh tulisan Quran, ini kulit Pak, hukumnya sama dengan menyentuh Quran. Nggak boleh nggak punya wudhu. Jelas? Tapi kalau dia sudah terlepas dari kulitnya, maka sebagian ulama mengatakan kalau memang masih jelas-jelas ini semua orang tahu ini kulit Quran, tidak boleh juga disentuh kalau dia sudah terlepas. Walaupun sebagian ulama mengatakan ketika sudah terlepas hukumnya bukan lagi Quran, boleh disentuh.
itu tanpa wudu. Termasuk ini sini nggak ada, saya contohkan lagi ke ini Pak. Anggap ini Quran, tali Pak, pembatas, tali pembatas. Ketika ini tali masih nyambung, kita pegang talinya, itu sama megang Quran hukumnya, karena dia masih nyambung dengan mushaf, dengan Quran, tidak boleh disentuh. Tapi ketika tali ini udah putus, tali kembali, hukumnya kembali tetap jadi tali. Ini contoh, misal anggaplah ini Quran Pak. Ini saya tunjukkan, ini isi, daftar isi. Surat ini halaman ini, surat ini halaman sekian. Kalau sekarang dia tergabung dengan Quran, maka hukumnya bagian dari Quran. Tapi kalau dia sudah lepas, robek, lepas dari Quran, lembaran, cuma lembaran itu tok, atau kita mendapatkan lembaran bekas tanda tangan ulama dalam satu cetakan Quran, maka hukumnya itu tidak dianggap Quran. Jelas? Insya Allah.